Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam acara Pekanan Kuliah Duha Tatap Muka Daring Tutorial PAI DPU UPI tahun 2020 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 November 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabiin, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Galih Wicaksono, yang insya Allah akan menjadi MC dan moderator yang akan memandu jalannya Pekanan Kuliah Duha pada hari ini, yang bertemakan tentang toleransi dan persatuan umat, dengan dosen narasumber yaitu yang terhormat Ibu Nurti MPD. Selanjutnya, sebelum kita mulai Pekanan Kuliah Duha PAI pada hari ini, alangkah baiknya kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah semangat pada hari ini, kita jargon dulu ya, teman-teman, Kang Teteh. Jadi apabila saya bilang tutorial, maka kalian menjawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Boleh di-unmute dulu. Kita persiapan jargon dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial. Cerdas. Allahu Akbar. PTK. Jasmine. Alhamdulillah pada semangat ya. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu pematerian dari yang terhormat Ibu Nurti MPD tentang toleransi dan persatuan umat. Kepada Ibu Nurti, disilahkan. Ya, terdengar suaranya enggak, Gali? Jelas? Jelas Bu, jelas. Sangat jelas. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu kembali ya di Pekanan Kuliah Duha Tutorial Universitas Pendidikan Indonesia, yang kali ini kita akan membahas sama-sama ya berkaitan dengan tema toleransi dan persatuan umat. Nih, sebelum itu Ibu pengen jargonnya nih yang semangat semuanya. Tutorial. Cerdas. PTK. Allahu Akbar. Kasih atas semangatnya hari ini, tetap dipertahankan semangatnya ya. Juga jangan lupa persiapan alat tulisnya. Sekiranya ada beberapa hal yang kurang dipahami, silahkan nanti akan didiskusikan ya melalui pertanyaan-pertanyaan. Nah baik, Ibu sudah menyiapkan PPT ya, sudah di-share ini oleh hostnya. Nah, boleh dibesarkan nggak, Gali? Karena ada beberapa bacaan yang kecil ini, jadi harus dibesarkan. Bisa nggak, Gali? Iya, baik, Bu. Kan? Nah, gitu ya. Tolong operator. Oh iya, operatornya ya. Operatornya. Mohon dibesarkan ini layarnya, karena memang ada sebagian kata yang kecil, khawatir nanti tidak terlihat. Baik, sekarang itu kita menghadapi berbagai fenomena yang sangat luar biasa sekali ya, berkaitan dengan kasus penghinaan terhadap Nabi ya. Ada yang pernah atau mendengar berita-berita tersebut? Pasti semua mendengar ya.
berkaitan dengan menghina Nabi dan lain sebagainya, itu juga permasalahan gitu ya, permasalahan yang muncul kembali di lapangan gitu. Maka dari itu mohon di next slide-nya kita akan membahas toleransi dan persatuan umat, karena ini merupakan pelajaran atau materi yang penting untuk kita ketahui sebagai umat Islam ya. Next. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada gambar next. Boleh di next kan? Ada beberapa gambar yang sudah Ibu sajikan, tapi mungkin tidak terlihat kalau seperti ini kan, jadi harus di full kan. Ya, tidak apa-apa. Next, operator. Sepertinya lagi ada gangguan ya. Nggak muncul-muncul nih. Atau barangkali Ibu saja yang menampilkan gimana? Boleh nggak? Boleh ya? Oh ini? Boleh Bu, mangga Bu. Ya. Kang Doni boleh di-share dulu, Kang Doni. Nah, biar Ibu nanti menjelaskan, juga ada yang ditambahkan ini teh. Jadi biar Ibu share ulang ya. Tapi Ibu nggak bisa jadi host ya? Oh, bisa. Sudah terlihat? Terlihat tidak? Terlihat ya? Ya, Alhamdulillah. Nah, kita masuk ke latar belakang masalah terlebih dahulu sebelum kita membahas yang lebih rinci. Nah, baik. Mahasiswa yang budiman, coba lihat di sini ya. Ini adalah latar belakang masalah yang terjadi fenomena hari ini. Pertama, banyak sekali kasus kekerasan antar agama gitu ya. Yang pasti yang fenomena kali ini ya Islam yang seringkali disudutkan gitu ya. Nah, ini sebetulnya gambar nih. Ini adalah gambar di mana beberapa kekerasan di berbagai wilayah penjuru dunia itu seringkali muncul gitu ya. Di Rohingya, Myanmar, Palestina, kemudian sekarang baru-baru lagi di Perancis ya. Nah, ini adalah masalah sebetulnya gitu ya. Terjadi pengucilan suatu agama, banyak orang yang saling mengkafirkan, menyalahkan, bahkan mencaci, memaki dan menghina gitu ya. Ini adalah masalah kita bersama. Artinya kita sebagai umat Islam harus senantiasa bijak, harus senantiasa memahami gitu ya, agar tidak terjadi hal demikian. Nah, kemudian kita tahu bahwa ada salah satu hadis Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan kitaballah wa sunnata Rasulullah. Jadi yang menjadi sumber referensi umat Islam itu adalah Al-Qur'an dan hadis. Ada dua ya. Nah, ini Ibu akan lihat ini ada dalam Al-Qur'an ya, dalam Quran surat Ali Imran. Itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini merupakan dalil yang amat penting untuk ketahui sebagaimana kita sebagai umat Islam itu harus berpegang teguh kepada agama Allah gitu ya. Agar dan janganlah kita senantiasa cerai-berai gitu ya. Jadi toleransi di sini yang akan kita bahas itu dalam sisi baik terhadap umat Islam itu sendiri ataupun non-muslim gitu. Karena kita juga ketahui ya banyak sekali perpecahan antara golongan umat Islam itu sendiri gitu ya. Berbagai kaum golongan, ada NU, Persis, Muhammadiyah gitu yang saling menyalahkan, itu kan terjadi di lapangan. Dan sekarang bagaimana sikap kita ini? Nah, kita akan bahas tentang itu. Nah, ini dalilnya ya, jangan sampai kita berpecah belah. Kemudian ada dalil yang kedua dalam Quran surat Al-Hujurat ya, kita temui ini ya yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, ini merupakan dalil yang mana wahai orang-orang, wahai manusia gitu ya, sesungguhnya Allah menciptakan kita itu dengan beragam budaya gitu ya. Beragam budaya, beragam suku, beragam ras ya, dan agama juga gitu ya. Nah, makanya ini kita di Indonesia ini ada berbagai agama, maka kita bagaimana sih cara menyikapinya kita juga harus paham. Nah, kemudian ada salah satu hadis Rasulullah, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesungguhnya kita sebagai umat Islam itu adalah saudara gitu ya. Misalkan ini Fauziah dengan Hilwan itu kan saudara semuslim gitu. Maka bagaimana sikap kita dalam menjalin silaturahmi yang baik gitu ya, nanti dijelaskan dalam ajaran Islam.
Nah, kemudian ini juga hadis Rasulullah ya, al-muslimu akhul muslim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashudduhu ba'dahu ba'dha. Jadi seorang muslim itu ibaratkan satu bangunan gitu yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, dari ayat-ayat, dari dalil-dalil ini ya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya sudah jelaskan, ini merupakan salah satu keharusan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga ketentraman, menjaga silaturahmi yang baik gitu ya. Kita tahu Islam, ini dia Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang dibawa oleh Rasulullah ya, yang kedatangannya sebagai penyempurna risalah nabi-nabi terdahulu. Islam datang dengan membawa misi kedamaian ya bagi seluruh alam, bukan hanya eksklusif bagi sekelompok Islam gitu. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi Islam ini sebagai rahmat bagi alam semesta yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan ketentraman gitu ya. Jadi selayaknya kalau misalkan ada tadi kegundahan, kemudian kekerasan dan lain sebagainya, menyalahkan, mengkafirkan, mencaci, memaki, menghina, itu sebetulnya Islam tidak mengajarkan demikian gitu ya. Maka kenapa terjadi demikian gitu? Karena memang kapasitas ilmu seseorang itu akan mempengaruhi tindak perilaku orang tersebut. Nah, kemudian kita lihat makna persatuan. Apa itu persatuan dan kesatuannya? Persatuan secara sederhana itu berarti gabungan ikatan, kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Nah, kemudian persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu bulatan yang utuh. Nah, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, menjalin rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup saling berdampingan. Nah, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Nah, inilah yang akan diharapkan dari persatuan dan kesatuan umat Islam ini ya, ataupun umat yang ada di Indonesia ini ya. Nah, sebagaimana minggu lalu kalian juga mendapatkan materi ini, materi tentang kebangsaan ya, bagaimana kita harus bersikap baik untuk bangsa negara. Nah, ini adalah beberapa sikap ya yang harus ada, yakni ada sikap religius, ada sikap toleransi, ada sikap semangat kebangsaan. Pertama, itu sikap religius, yakni kita sebagai muslim itu harus mempunyai sikap dan perilaku yang patuh dan taat terhadap agama yang dianut serta memiliki rasa toleransi pada umat beragama lain, sehingga selalu hidup rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian sikap toleransi. Nah, sikap toleransi yakni memiliki sikap dan tindakan yang menghargai setiap perbedaan, baik perbedaan suku, agama, budaya, maupun bahasa demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian nilai apa ini? Nilai semangat kebangsaan gitu ya. Yakni nilai semangat kebangsaan ini adalah memiliki cara berpikir yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, nilai-nilai inilah yang harus senantiasa ada dalam diri kita sebagai seorang muslim gitu ya, untuk menjaga persatuan umat ini. Dan dasar toleransi ini dalam Al-Qur'an ternyata lebih dalam lagi ya, dibahas dari beberapa ayat gitu. Ternyata tadi sudah Ibu sampaikan dalam Quran surat Al-Hujurat, dalam Quran surat Al-Imran. Ternyata ini lebih dalam lagi ada juga tentang tidak adanya paksaan dalam memeluk agama. Allah tidak melarang kalian berbuat kebaikan dan jujur ya terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dan lain sebagainya. Ini adalah dasar-dasar untuk bersikap dalam Islam, dalam toleransi. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan referensi utama. Di dalamnya itu mengandung nilai-nilai tarbiyah. Jadi Allah itu sebagai murabi, Allah itu sebagai pendidik ya. Dan Gali sebagai mahasiswanya, sebagai hamba Allah, itu sebagai mutarabi misalkan ya, sebagai peserta didiknya. Maka apa materi yang diajarkan? Nah, nilai-nilai tarbiyah itu, nilai-nilai yang ada dalam kandungan Al-Quran itu menjadi materi yang paling utama gitu ya, sehingga ini menjadi sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di dunia ini. Ya, kemudian ini kita akan bahas apa itu toleransi dan bagaimana cara menjaganya dan pentingnya toleransi. Karena ini merupakan salah satu sikap yang harus tercermin
bagi individu seorang muslim. Gitu ya. Apa itu toleransi? Dalam bahasa Arab itu dikenal dengan sebutan as-samahah, ya. Adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, budaya, bahasa, politik maupun agama. Jadi toleransi ini merupakan konsep agung dan mulia ya yang sepenuhnya menjadi bagian penting dari ajaran Islam itu sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita batasannya. Kita mengenal batasan toleransi dalam Islam. Yang pertama, itu ada tingkat akidah. Maka benar sekali dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Yang kedua, ini adalah batasan tentang saling memerangi, gitu ya. Kalian mahasiswa pendidikan agama Islam yang mengontrak PAI ini kan pasti sudah belajar. Pada bab pertama, metodologi memahami Islam, itu ada kajian tentang bagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan dinyatakan bahwa seorang muslim itu boleh melakukan perang, tapi ketika ada orang yang memerangi terlebih dahulu, itu dalam kaitannya dengan etika, gitu ya. Karena Rasulullah pun tidak pernah memerangi orang lain, gitu, kecuali ketika ada orang yang memerangi, maka Rasulullah melakukan strategi untuk melindungi umat Islam, gitu ya. Yang ketiga ada tingkatan ibadah. Jadi memberi salam, contohnya gini, memberi salam kepada orang yang bukan Islam ya, itu tidak diperbolehkan, gitu ya, karena ini berkaitan dengan ibadah. Walaupun ini adalah batasan-batasan ya toleransi dalam Islam, gitu ya. Nah, sekarang kita melihat aktivitas toleransi ataupun sikap toleransi yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dalam di kota Madinah ya. Nah, pertama itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu, Nabi melihat kenyataan adanya pluralitas agama. Artinya banyak sekali agama-agama yang ada di kota Madinah itu. Yang kedua, ada pasal 25 Piagam Madinah yang menyebutkan bahwa bagi orang-orang Yahudi, agama mereka adalah dan agama mereka, dan bagi orang Islam agama mereka. Gitu ada. Jadi ada agama-agama yang tadi, gitu ya. Sebagian agama Yahudi, sebagian agama Islam itu juga disebutkan dalam Piagam Madinah, dan masing-masing boleh memeluk agama mereka sendiri, gitu ya. Nah, kemudian pasal 20 Piagam Madinah mengisyaratkan bahwa orang-orang musyrik dan kafir Madinah tidak dinyatakan sebagai musuh kaum muslimin, gitu ya. Ini sudah jelas sekali, gitu ya. Nabi Muhammad sangat berjiwa besar, gitu ya, menerapkan prinsip toleransi ini. Tapi sekarang berbalik arah, gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang non-muslim yang malah memerangi Islam, gitu ya, menyudutkan Islam, menghina Rasulullah, gitu ya, banyak sekali hal demikian. Nah, kemudian yang keempat itu adalah kebebasan beragama pada masa Nabi Muhammad, ini juga ditujukan dengan adanya kebebasan dalam melakukan propaganda keagamaan. Nah, ini adalah sejarah ya, sejarah dulu Nabi Muhammad dalam bersikap toleransi. Nah, kemudian kita ada manfaat juga ya. Nah, kalian bisa lihat di sana ada manfaat toleransi. Yang pertama itu menghindari sikap toleransi harus menjadi suatu kesadaran mewujudkan interaksi sosial yang baik, gitu ya. Yang kedua, itu adalah memperkokoh silaturahim, gitu ya, dan menerima perbedaan, gitu ya. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahim, baik itu antar beragama, gitu ya, ataupun antar baik itu sesama muslim ataupun dengan non muslim, gitu ya. Ya, kemudian ada juga fungsi toleransi. Nah, toleransi yang pertama itu berfungsi sebagai mempererat persatuan dan kesatuan atau persaudaraan antara sesama manusia. Kedua, meringankan beban penderitaan orang lain, gitu ya. Yang ketiga, menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. Yang keempat, menumbuhkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan lingkungan masyarakat. Yang kelima, menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. Sehingga ini sangat penting sekali dibina untuk menjaga keutuhan NKRI ini ya. Nah, ini dari segi umumnya. Nah, sekarang kita masuk ke segi khususnya. Artinya kita masuk toleransi karena
terhadap sesama muslimnya gitu. Yang tadi kita bahas itu adalah untuk non muslimnya, sekarang kita bahas untuk yang sesama muslimnya. Karena kan kita sesama muslim ini kita dihadapkan dengan beragam perbedaan. Betul tidak? Betul ya, beragam perbedaan kita temui, ada NU, Persis, Muhammadiyah, dan masing-masing melakukan peribadatan yang ada perbedaan gitu ya. Maka sikap kita bagaimana? Nah, kita akan bahas ini. Dalam Al-Qur'an itu menggambarkan secara lengkap menggambarkan konsep manusia sebagai umat yang terbaik. Pertama, ini dalam kata khairul ummah. Ya, dalam Quran surat Al-Imran ayat 110. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ini kan manusia itu dikeluarkan gitu ya untuk melakukan perbuatan yang baik, mencegah perbuatan yang munkar. Dan manusia itu disebut sebagai khairul ummah gitu, umat terbaik gitu. Maka kalian sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia gitu ya, yang sudah mengontrak mata kuliah PAI, yang sudah paham tentang agama, kalian harus pahami dalam diri kalian bahwa diri kalian itu adalah sebagai hamba Allah, sebagai umat terbaik. Artinya harus senantiasa memberikan contoh yang baik juga untuk yang lain gitu ya. Yang kedua, ada konsep dalam istilah ummah wahidah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213, artinya umat yang satu ya. Artinya umat yang satu itu di mana satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, saling ketergantungan ya. Nah, kemudian dalam kata yang ketiga ada ummatan wasaton gitu ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 113. Dalam kata ini ummatan wasato itu adalah umat pertengahan gitu, umat yang moderat. Itu juga mengindikasikan bahwa kita harus senantiasa menjaga ataupun bersikap moderat gitu ya. Yang keempat ada ummatan muqtasidah, umat-umat pertengahan itu artinya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 66. Nah, ini menggambarkan konsep yang sangat luar biasa sekali bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat yang terbaik harus senantiasa mengamalkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, pada prinsipnya kita harus ingat prinsip ini. Sebagai umat Islam ya, sebagai pribadi yang muslim, prinsipnya adalah satu, setiap muslim adalah saudara. Maka nanti kalau misalkan di sini ada siapa ini? Ada misalkan Raihan. Raihan itu melihat saudara Raihan ya yang lain ataupun walaupun itu orang lain gitu ya di pinggir jalan gitu ya, tapi itu adalah orang Islam gitu ya, maka kita itu adalah saudara, maka kita berkewajiban untuk melindunginya, membantunya gitu ya. Nah, berikut dengan yang non muslim juga sebetulnya harus membina silaturahim yang baik. Tapi ini paradigmanya gitu ya, pada prinsipnya kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa setiap muslim itu adalah saudara gitu ya. Artinya kalau kita menanamkan dalam diri kita setiap muslim adalah saudara, maka kalau kita ketemu dengan teman, ketemu dengan siapapun itu sedang ada dalam kesulitan, kita senantiasa membantu gitu. Kita senantiasa melakukan kebaikan karena kita sudah menanamkan dalam prinsip kita bahwa oh iya itu saudara kita ya. Gitu, saudara kita, maka kita harus memberikan yang terbaik ya, mengingatkan dan lain sebagainya. Yang kedua, prinsipnya adalah setiap muslim berkewajiban membangun peradaban Islam. Nah, ini harus kita pahami, harus kita resapi dalam hati kita bahwa kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan gitu ya, ini berkewajiban untuk membangun peradaban Islam gitu ya. Nah, peradaban ini tidak akan terwujud jika kita tidak mulai dengan diri kita sendiri. Maka Rasulullah pantas saja pernah mengatakan ibda binafsihi gitu ya. Mulailah dari diri kita sendiri. Karena apa gitu ya? Kalau misalkan kita mulai dari diri kita sendiri, misalnya Raihan ingin memperbaiki diri kita gitu ya. Ketika Raihan ingin memperbaiki diri, Raihan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik, dia menjadi pribadi yang Islami gitu. Nah, ketika pribadi Islami ini kemudian menikah dengan pribadi yang Islami lagi, nanti akan tercipta keluarga Islam. Nah, semakin banyak keluarga Islam, nanti akan semakin banyak pula masyarakat Islam. Nah, dari masyarakat Islam itulah nanti akan terbentuk negara Islam, terbentuk peradaban Islam yang kokoh. Gitu ya. Jadi ibda binafsihi. Mulailah dari diri kita sendiri, lakukanlah yang terbaik di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan perbuatan baik itu jangan sampai kita ingin dilihat oleh orang lain ya, tapi kita ingin dilihat oleh Allah karena Allah lah yang akan memberikan pahala bagi kita. Gitu. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah setiap muslim berkewajiban menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, gitu ya. Nah, ketika orang bisa melaksanakan prinsip ini, dia harus paham dulu gitu. Dia harus paham dulu. Paham apa? Paham akan statusnya gitu. Coba Ibu tanya. Raihan? Ada Raihan? Atau ini Raihan ini jurusan apa ya? Raihan? Ya, Bu. Kalau Ibu tanya, Raihan statusnya jadi apa? Jadi Di sini. Di Universitas Pendidikan Indonesia. oh, asing. Mahasiswa ya? Dia mahasiswa. Mahasiswa. Kalau Raihan tahu statusnya sebagai mahasiswa, Raihan sadar nggak tugas dan kewajiban Raihan sebagai mahasiswa apa? Menuruti peraturan sama ya menjalani aja gitu. Ya, jadi paham ya kalau kita tahu status kita adalah mahasiswa, maka kita paham juga tugas dan kewajibannya itu apa gitu ya. Nah, ini juga Ibu akan mengantarkan kepada kita kepada makna dari Islam gitu ya. Status kita dalam Islam itu adalah hamba Allah gitu ya. Status kita, Ibu tegaskan lagi, status kita di hadapan Allah itu adalah hamba Allah. Hamba Allah artinya ketika kita sadar akan status kita sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada Allah, maka kita tahu tugas dan kewajiban kita. Ya, tugas kita beribadah, kewajiban kita melaksanakan perintah Allah yang amal ma'ruf nahi munkar, dan peran fungsinya sebagai khalifah. Gitu. Khalifah itu apa? Khalifah adalah pengganti wakil ya, wakil Allah untuk mengelola alam semesta ini dengan baik. Artinya apa? Mengelola itu menjadi manusia yang bermanfaat ya, menjadi mahasiswa yang teladan ya, menjadi mahasiswa berprestasi, menjadi anak yang berbakti. Itu salah satu tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai abdun hamba Allah. Paham ya sampai sini ya? Siap, Bu, terima kasih. Maka kita dengan mudahnya melaksanakan aturan Islam ya. Nah, kita masuk ke ini. Kita masuk ke tahapan terakhir. Tahapan terakhirnya apa? Tahapan terakhirnya adalah langkah-langkah agar menciptakan kerukunan umat gitu ya. Tadi Bu sampaikan ya, dalam Islam itu kan berbeda ya. Maksudnya dalam Islam itu terdiri dari berbeda-beda golongan. Ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki gitu ya. Nah, mungkin di antara kalian juga ada yang latar belakangnya dari pendidikan berbasis NU, ada pendidikan yang berbasis Persis, ada pendidikan yang berbasis Muhammadiyah. Mungkin kan ada dari antara kita. Nah, bagaimana sikap kita gitu ya? Sikap kita menghargai perbedaan itu adalah harus senantiasa harus bersikap toleransi. Jadi kalau perbedaan itu adalah rahmat. Nah, jadi sebetulnya terkadang kita dihadapkan dengan fenomena yang seperti ini. Terkadang banyak sekali orang yang misalnya ada orang NU, jadi orang NU tersebut misalkan mengunggulkan ke NU-annya. Ada orang Persis mengunggulkan ke Persisannya. Ada orang Muhammadiyah mengunggulkan ke Muhammadiyahnya. Tapi yang sejatinya yang harus dibina itu bukan mengunggulkan organisasi itunya, tapi bagaimana kita mengunggulkan keislaman kita, memberikan teladan yang baik bagi sesama dan tidak adanya perpecahan antara golongan tersebut gitu ya. Nah, maka Islam itu sejatinya kata dalam menghadapi hari akhir itu kan Islam itu akan hancur bukan oleh orang lain, bahkan Islam itu akan hancur oleh orang Islam itu sendiri yang tadi yang Ibu sampaikan ketika terjadinya perpecahan antara golongan. Gitu. Makanya ini harus menjadi persepsi yang baik, persepsi yang harus kita sadari gitu ya, pemahaman yang harus kita bina bahwa perbedaan itu dalam agama Islam memang ada. Selagi batasannya adalah Al-Quran dan Hadis, mangga silahkan diikuti. Tapi kalau misalkan di luar itu, misalkan rukun imannya ditambah, rukun Islamnya ditambah gitu, itu mas sudah sesat ya. Tapi kalau sudah masih batas rukun imannya sama, rukun Islamnya juga sama,
berkaca kepada Al-Quran dan hadisnya juga sama ya, tapi produk ijtihadnya berbeda, itu dikembalikan kepada individu. Karena setiap ijtihad itu ya, ijtihad itu apa? Ijtihad itu kan adalah upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid untuk menetapkan suatu hukum ya, yang belum ada ketetapan dalam Al-Quran dan hadis gitu. Yang setiap permasalahan itu perkembangan zaman kan pasti selalu muncul ya. Sekarang itu abad ke-21 muncul teknologi-teknologi yang baru, dipecahkanlah masalahnya gitu ya, ditetapkanlah putusan hukumnya gitu ya. Nah, pasti akan mengalami perbedaan gitu. Nah, dari situlah kita harus pahami setiap ijtihad itu bernilai di mata Allah. Ketika ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi ketika ijtihadnya salah, tapi dia juga masih mendapatkan pahala, hanya saja pahalanya 1 gitu. Jadi jangan sampai kita menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain ya, menghina orang lain, bahkan menganggap diri paling benar gitu ya. Kita sebagai organisasi tertentu menganggap diri paling benar, itu tidak diperbolehkan. Karena kebenaran itu adalah hak prerogatif Allah dan kebenaran itu adalah milik Allah gitu ya. Kita tidak pernah tahu siapa yang benar di antara kita, tapi yang harus kita usahakan adalah ikhtiar kita menuju kebenaran itu gitu ya. Nah, maka ada sikap yang harus kita bangun. Pertama, ada sikap ta'aruf. Ta'aruf itu apa? Fauzian, ada yang tahu ta'aruf itu apa? Berkenalan. Perkenalan ya. Perkenalan. Ya, perkenalan. Tapi jangan sampai disalahpahamkan. Ta'aruf itu adalah istilah yang mau nikah gitu. Jangan sampai artinya sampai di situ saja. Jadi ta'aruf itu bukan kata-kata yang perkenalan mau menikah gitu ya. Tapi ta'aruf di sini adalah perkenalan gitu ya, mengenali satu sama lainnya gitu ya. Yang kedua adalah tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami. Jadi dari pertama ya ta'aruf, saling mengenal dulu. Kemudian yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun, saling menolong. Nah, coba Ibu tanya. Atau kalian bisa jawab dalam diri kalian. Kalau kalian itu, kan sebagian orang itu kalau misalkan mau menolong orang lain, kan biasanya diprioritaskan sama orang yang kenal dulu ya. Itu realita yang sekarang terjadi gitu. Makanya ini harus perlu kita pahamkan dalam diri kita. Mengenallah, saling mengenali satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling ta'awun, saling tolong menolong satu sama lain. Yang keempat, tadafu, saling mempertahankan. Karena kan Islam itu, sesama dengan Islam itu adalah satu bangunan yang kokoh, yang saling menguatkan satu sama lainnya, maka salinglah mempertahankan, salinglah melindungi gitu ya antara satu sama lainnya. Yang keempat, tasamuh, nah toleransi. Maka tasamuh ini adalah sikap yang ada pada nomor 4 yang tadi. Tasamuh ini tidak akan bisa kita bangun kalau yang 4 itu tidak kita bangun juga. Maka ini harus kita bangun. Ta'aruf, tasawun, ta'awun, tadafu, tasamuh. Yang terakhir adalah tarohim. Tarohim apa? Tarohim itu adalah membina hubungan kasih sayang secara harmonis. Maka Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada setiap muslim agar memiliki sifat penyayang gitu ya. Memiliki sifat penyayang terhadap orang lain itu merupakan suatu keharusan ya. Nah, ini langkah-langkah inilah yang harus kita terapkan dalam pribadi kita agar terciptanya kerukunan, agar terciptanya persatuan umat Islam gitu ya. Ibu ulangi, 1 ta'aruf itu saling mengenal, 2 tafahum saling memahami, 3 ta'awun saling tolong menolong, 4 tadafu saling mempertahankan, 5 tasamuh saling toleransi, dan 6 tarahum saling membina kasih sayang yang harmonis tentunya ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya, mari kita bangun akhlak yang baik sama muslim ataupun kepada non-muslim ya. Jangan sampai kita ada perpecahan lagi, jangan sampai kita ada menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain, menganggap diri paling benar ya. Jangan sampai seperti itu. Karena kita lihat toleransi ini merupakan dari akhlak gitu ya. Dan akhlak ini merupakan salah satu penanaman dari akidah kita. Kalau akidahnya kokoh nih seperti pohon ini ya,
akidahnya kokoh, nanti akan melahirkan batang yang menjulang. Batang yang menjulang ini apa? Ya ibadah. Ibadah itu kan kita lihat ada ibadah hablum minallah, ada hablum minannas gitu ya. Ada ibadah kepada Allah, ada ibadah kepada ibadah untuk interaksi dengan manusia, bermuamalah gitu ya. Maka sejatinya ketika ibadahnya dilakukan dengan benar, dengan baik, maka akan menghasilkan buahnya. Buah inilah akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang baik. Toleransi bagian dari akhlak, bagian dari perbuatan akhlak. Maka milikilah akhlak yang baik agar kita bisa bersikap toleransi baik kepada non-muslim ataupun kepada Islam itu sendiri ya, yang tadi disebutkan menyikapi beragam-beragam golongan gitu ya. Jangan sampai saling menyalahkan, jangan sampai saling mengkafirkan, jangan sampai merasa diri paling benar. Kita lihat bahwa Allah yang maha sangat sempurna itu memiliki luar biasa ya ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Kita harus senantiasa mengikutinya dengan baik dan benar. Itu ya barangkali yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan lanjut sesi diskusi. Mangga Ibu serahkan kembali ke Galis sebagai moderator acara pada pagi ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurti, MPD yang sudah menyampaikan pematerian yang luar biasa ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada sesi diskusi. Mangga kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh mengetikkan di kolom chat nama, NIM, dan jurusannya _ bertanya. Waktunya sampai jam berapa, Gali? Waktunya sampai jam 10:10, Ibu. Oh, iya. Artinya masih banyak waktu ya untuk kita diskusi hari ini. Masih ada 20 menit. Kalau ada mau pertanyaan tentang kehidupan kalian sehari-hari ya, punya masalah apa atau fenomena apa, mangga kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Mangga. Baik, ada pertanyaan nih dari Muhammad Ali Sunardi. Boleh Muhammad Ali boleh di on mic aja biar terasa sesi diskusinya. Ya, mangga disebutkan saja ya kata-katanya. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya ya Kak, sering terdengar dari kita umat Islam itu sering menyebut kaum yang non-muslim itu kafir. Nah, pertanyaan saya itu apa benar arti sebenarnya sebutan kafir itu untuk mereka yang kelompok non-muslim atau gimana itu? Tolong jelaskan lagi arti kafir yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, mangga Ibu Nurti dipersilakan untuk menanggapi. Iya. Tadi siapa namanya Teh? Enggak ya? Muhammad Ali, Ibu. Oh, Muhammad Ali. Ini. Mohon maaf ini Ibunya ada error nih. Keluar. Ya, baik. Muhammad Angga berkaitan dengan kafir ya. Kafir itu apa? Kafir itu kan artinya dia tidak percaya kepada Allah, kepada Muhammad gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang non-muslim, dia itu misalkan, artinya non-muslim kan dia tidak percaya kepada Allah dan Rasulullah ya. Dia memang disebut dengan orang kafir gitu ya. Tapi dia yang mengidentifikasinya istilah kafir ini untuk non-muslim juga. Gitu ya Ali ya. Silakan pertanyaan yang lain atau barangkali ada yang mau ditanggapi, mangga. Maaf Ibu tadi terputus di tengah-tengah Ibu. Suara Ibunya hilang. Di sini juga ngeheng, Ibu nggak bisa melihat. Terdengar nggak? Tadi yang terdengar tuh baru yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul, Ibu.
itu arti kafir, kesananya kurang jelas sih, Bu. Gali, kok di ibunya ngehangat? Ya, Bu, bagaimana, Bu? Kelihatan nggak? Kedengaran nggak? Kok di ibunya ngehangat? Sekarang baru terdengar kembali, Bu. Tadi Ibu menjelaskan sampai tidak percaya kepada Allah dan Rasul, itu arti kafir, Ibu baru sampai situ. Sepertinya ada terkendala teknis ya di Ibu Nurtinya. Boleh dihimpun dulu pertanyaannya, Mangga? Yang mau bertanya boleh diketikkan lagi. Oke, selanjutnya ada dari Zikra. Mangga, yang lain kalau ada yang mau ditanyakan boleh mengetikkan di kolom chat. Nama, NIM, jurusan, underscore bertanya aja. Jadi pertanyaannya nanti disebutkan aja on mic. Oke. Assalamualaikum Gali. Terdengar nggak? Waalaikumsalam. Terdengar Ibu sekarang? Ini Ibu keluar dulu nih. Laptopnya ngehang, jantan dari HP. Sok, mangga kita lanjutkan kembali ya. Silakan. Ya, baik Bu. Ada pertanyaan selanjutnya nih dari Zikra Alia, Ibu. Mangga Zikra Alia boleh on mic aja. Mangga Zikra. Ya Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Zikra Alia dari Pendidikan Bahasa Arab. Ingin bertanya, bagaimana cara membangun peradaban Islam selain menjadi pribadi yang baik, Bu? Iya. Oh, ini pertanyaan bagus sekali ya. Bagaimana cara membangun peradaban Islam yang baik gitu ya? Karena ini adalah tugas kita bersama ya, membangun peradaban Islam. Dan bagaimana langkah-langkahnya gitu. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi pribadi yang baik gitu ya. Ibda binafsi itu adalah langkah yang paling utama. Nah, kemudian bagaimana langkah ibda binafsihi ini gitu ya, menjadi pribadi yang baik ini? Pertama, kita bisa menjadi orang yang berilmu terlebih dahulu. Karena dengan orang yang berilmu akan senantiasa kan ilmu dengan didampingi iman gitu ya, itu akan senantiasa melahirkan amal-amal soleh gitu ya. Tapi kalau misalkan berilmu saja tanpa didampingi dengan iman, itu banyak sekali orang-orang yang para profesor gitu ya di luar negeri sana yang hingga akhirnya di ujung akhirnya itu mereka bunuh diri. Kenapa? Karena ilmu yang dalam itu tanpa didampingi dengan iman. Maka kita harus senantiasa menjadi orang yang berilmu, orang yang senantiasa berilmu dan beriman dan senantiasa mengukir butiran amal soleh tadi. Yang kedua, kita senantiasa mengkaji ajaran Islam secara komprehensif. Artinya mengkaji agama Islam secara komprehensif itu secara lengkap ya, jangan sampai kita mendalami ayat Al-Qur'an hanya sepotong-sepotong ya, bersifat parsial gitu, tidak diperbolehkan. Nanti dikhawatirkan salah pemahaman. Nah, kemudian nih selain Al-Qur'an ada hadis ya. Ada hadis, kemudian Al-Qur'an yang harus dikaji secara mendalam gitu ya. Dan kita juga bisa menyimak berbagai ceramah di ustadz-ustadz tertentu, itu mangga silahkan kita bisa lakukan. Yang pada intinya adalah mengkaji agama Islam secara komprehensif. Kemudian yang ketiga adalah berteman dengan yang baik gitu ya. Karena ini adalah salah satu hal yang urgent juga yang harus kita pahami bahwa ketika ada salah satu pernyataan yang mengatakan bahwa al-insanu ibnu mujtama gitu ya. Manusia itu adalah anaknya lingkungan. Ketika tidak diajarkan oleh orang tuanya, maka lingkungan yang akan mengajarkannya gitu ya. Jadi makanya kenapa manusia itu harus senantiasa memilih lingkungan yang baik karena itu akan bisa membentuk karakter dia gitu ya. Kalau misalkan lingkungannya buruk, nanti kan akan tercium gitu ya.
salah satu keburukan-keburukannya gitu, ataupun bisa terbawa-bawa gitu ya. Makanya yang tadi sudah Ibu sampaikan, cara memperbaiki diri itu yang pertama mendalami agama Islam dengan baik, mengkaji Al-Qur'an dan hadis ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan memiliki tekad dan semangat yang tinggi untuk senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, selain kita menjadi pribadi yang baik, kita juga harus senantiasa mengingatkan orang lain gitu ya. Jadi kan peradaban itu kan artinya tidak satu manusia, tapi banyak manusia, artinya harus ada peran manusia di dalamnya. Artinya peran dakwahnya difungsikan gitu ya. Peran dakwahnya artinya kita sesama manusia, sesama teman, sesama saudara harus senantiasa mengingatkan satu sama lain. Ada cara berdakwah ya yang bisa kita lakukan yang sangat simpel sekali gitu ya. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, dengan mengingatkan dulu. Misalkan tadi ada Raihan, ayo gelas sholat gitu ya. Itu kan mengingatkan ya. Tapi ketika Raihannya misalkan tidak sholat, kemudian langkah kedua adalah menasehatinya lebih dalam. Raihan, kalau Raihan tidak sholat, nanti akan masuk neraka dan dijelaskan neraka itu seperti ini gitu ya. Dan kalau tidak juga, maka langkah terakhir adalah mendoakan. Senjata umat Islam itu adalah doa ya. Maka langkah-langkah itu bisa kita terapkan dalam menyebarkan dakwah, menyebarkan kebaikan. Itu langkah yang mengajak orang lain. Langkah ketiga, itu kita sebagai orang itu harus senantiasa bermanfaat. Artinya harus senantiasa memiliki, bukan senantiasa bermanfaat saja, tapi senantiasa memiliki, misalnya, tadi yang bertanya itu adalah siapa tadi, Safira ya? Siapa tadi? Zikra, Bu. Oh, Zikra. Mohon maaf. Zikra, misalkan Zikra itu setelah memperbaiki diri, Zikra setelah mengajak orang lain, maka Zikra harus berperan pada suatu lembaga tertentu. Artinya, misalkan Zikra mendirikan lembaga-lembaga dakwah atau lembaga-lembaga sekiranya yang bisa bermanfaat untuk orang lain, menyebarkan kebaikan. Nah, di sana itu memiliki peran yang penting gitu. Sehingga banyak orang yang masuk, banyak orang yang mengikuti kebaikan, banyak orang yang berperan aktif ya. Nah, dari situlah itu akan memudahkan proses terjadinya peradaban Islam yang hebat ya, peradaban Islam yang baik. Tapi ingat juga itu kan tidak lepas dari peran pemerintah gitu ya. Nah, maka dari itu kita ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Maka dari itu pertama itu kita harus senantiasa menjadi pribadi yang baik, kemudian menciptakan keluarga yang baik, menciptakan masyarakat yang baik, dan nanti akan tercipta negara yang baik. Dan pemerintah pun itu kan berperan penting. Maka kenapa Allah dan Rasulullah menegaskan kita untuk senantiasa memilih pemimpin yang adil, memilih pemimpin yang Islam, karena ini akan berdampak pada peradaban Islam gitu ya. Nah, maka Zikra itu bisa melakukan hal-hal demikian agar terbentuknya peradaban Islam yang baik gitu ya. Nah, sejatinya peradaban Islam itu tidak akan bisa terwujud jika prinsip yang 3 itu tidak melekat dalam diri kita. Jadi harus melekat dulu prinsip yang tadi. Prinsip yang pertama apa tadi? Yang pertama itu kan setiap muslim adalah saudara ya. Kemudian kewajiban membangun peradaban Islam itu ada dalam benak kita. Itu salah satu kewajiban kita. Jadi kalau tidak melakukan itu asa berdosa gitu ya. Ada kegelisahan kenapa saya tidak melakukan atau menyuruh kebaikan kepada orang lain gitu ya. Ada kesadaran dalam diri kita. Sehingga amal ma'ruf nahi munkar mudah dia lakukan gitu ya. Itu barangkali ya Zikra ya. Paham Zikra? Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Zikra nanti menjadi orang sukses, orang yang senantiasa membangun peradaban Islam dimulai dari hal yang kecil. Ya, dari suatu lembaga atau dari suatu keluarga yang kemudian nanti akan membentuk peradaban Islam. Itu prosesnya lama gitu ya. Perlu ada kerjasama yang kuat. Baik dari lembaga pendidikan, lembaga masyarakat, lembaga dari keluarganya gitu ya. Itu harus saling bekerja sama. Ya Zikra ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Mangga, Ibu nih lagi nyoba masuk lewat laptop lagi. Mangga silahkan dilanjut, Gali. Baik, terima kasih pada Zikra yang sudah bertanya dan jawaban Ibu tadi cukup jelas ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini tadi Ali bertanya lagi, Bu. Maaf, jawaban untuk pertanyaan tadi kurang jelas, Ibu, karena terputus sinyal tadi. Oh iya, yang Ali yang tadi, Ibu tadi mati ya?
Ya, baik. Ya, Bu. Ibu jelaskan kembali berkaitan dengan istilah kafir ya. Kafir itu kan orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang tidak percaya kepada Rasulullah gitu ya. Nah, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa istilah kafir ini diperuntukkan kepada orang Islam gitu. Ada sebagian para ulama lagi yang diperuntukkan kepada kafir ini ya mau ada terbagi kepada dua. Ada yang bagiannya dari Islam, ada ada non Muslim yang disebut dengan kafir gitu. Jadi ini ada ikhtilaf juga ya. Jadi ada penafsiran yang berbeda dari para ulama. Tapi yang pada intinya kafir itu adalah yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak beriman kepada Rasulullah. Ketika kita melihat orang yang non Muslim, ya jelas dia kafir gitu ya. Artinya dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah karena agamanya dia bukan Islam gitu. Ya Ali ya. Ibu, boleh saya menanggapi Ibu? Ya. Kalau menurut ini jelas pemikiran suaranya Gali. Suara Ibu terdengar nggak? Terdengar Ibu jelas. Oh iya, Mangga Ali menanggapi. Kalau menurut pemikiran saya seperti ini Bu, orang kafir itu mereka yang non Muslim, tapi mereka yang memusuhi Islam Bu. Kira-kira benar nggak tuh Bu? Orang kafir itu adalah orang yang non Muslim dan dia memusuhi Islam. Itu menurut saya, pandangan saya kalau orang kafir itu seperti itu. Itu boleh jadi gitu ya. Tapi kan Ibu kita lihat dari asal katanya dulu ya. Kalau asal kata dari istilah kafir itu adalah kufar ya. Kufar itu artinya menutupi kebenaran atau menutup dan menolak gitu ya, menolak kebenaran gitu ya. Nah, kalau misalkan secara terang-terangan memusuhi Islam, apakah dia kafir? Ya bisa jadi dia disebut orang kafir karena dia tidak beriman kepada Allah, dia juga tidak beriman kepada Rasulullah gitu ya. Menutup kebenaran yang ada pada hatinya gitu ya. Itu juga boleh termasuk gitu ya. Ali jelas nggak apa yang Ibu sampaikan? Takutnya putus-putus. Jelas Bu. Nah, silakan yang lain barangkali ada yang menanggapi, mangga. Oke, alhamdulillah ya pertanyaan Ali sudah dijawab dengan jelas oleh Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Bu ya. Berikutnya dari Syam Anis Novianto dari Pendidikan Bahasa Arab. Boleh kepada Syam untuk on mic. Silakan Syam. Baik, perkenalan dulu. Nama saya Syam Anis Novianto dari Pendidikan Bahasa Arab. Mau bertanya, apa sikap kita atau apa yang harus kita lakukan jika ada orang yang tidak toleran? Kayak misal dia ngomong dikit-dikit sesat, bid'ah, masuk neraka, kafir gitu. Sama dia bilang kayak harus memaksakan ikut pemahamannya dia gitu, Bu. Apa yang harus kita lakukan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ini Ibu udah masuk. Nah, atas pertanyaan tadi yang disampaikan itu adalah fenomena hari ini ya. Fenomena hari ini banyak sekali orang yang misalkan gampang membid'ahkan, gampang mengkafirkan gitu. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita sudah seyogyanya kita mengingatkan orang tersebut. Ketika itu kan dakwah itu kan mengingatkan kebaikan ya. Jadi kalau kita mengingatkan kebaikan itu merupakan dakwah juga, mengajak kepada kebaikan. Tapi ketika orang tersebut ketika diingatkan tidak mempan gitu ya, kita doakan saja karena sebatas ketika sesama muslim itu batasannya ketika diingatkan, ketika dinasehati tidak mempan, maka langkah terakhir adalah mendoakan. Yang terpenting adalah kita yang sudah tahu ilmunya, kita yang sudah tahu akan pemahaman toleransi ini, kita wajib mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita tidak boleh demikian gitu. Ya, jadi bagaimana kita ke depannya harus senantiasa meluruskan demikian dan bagaimana kita bisa menjadikan uswah. Uswah itu teladan gitu ya. Jadi jadilah teladan yang baik, kalian bisa menjadi teladan yang baik, kalian bisa menjadi contoh yang baik untuk sekitarnya dan insya Allah Islam pun akan rahmatan lil alamin gitu ya. Islam pun akan dengan sendirinya tidak muncul lagi perpecahan, muncul lagi saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling merasa benar dengan sendiri
sendiri gitu ya. Karena hal ini terjadi akibat pemahaman suatu kelompok yang terlalu dangkal gitu. Maka kalian boleh survei ya, ataupun melakukan penelitian tuh. Banyak orang-orang yang setelah dia memiliki ilmu yang tinggi, misalkan ya, ada orang Islam yang berpendidikan S1, S2. Cara menyikapi pemahaman Islamnya atau menyikapi perbedaan pemahaman itu akan tercenderung berbeda gitu. Menyikapi adanya ragam perbedaan ini antara orang yang berpendidikan atau berilmu gitu ya dengan orang yang ilmunya masih dangkal itu jelas berbeda. Ketika orang itu semakin tinggi pendidikannya, maka dia akan semakin bijak dalam menghadapi perbedaan ini. Karena ilmunya akan akan memberikan pengaruh dalam tindak perilakunya gitu. Ya, Padli ya. Tadi Syam. Ya, Syam ya. Ibu kira Padli. Paham yang Ibu sampaikan? Paham yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah paham. Ya, alhamdulillah. Ini Ibu masuk lagi ke Zoom ini ya. Terima kasih Syam yang sudah bertanya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Bu dari Muhammad Farhan Amanullah dari Teknik Sipil. Mangga Muhammad Farhan boleh on mic aja. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Farhan. Izin bertanya Ibu. Ya, baik, mangga. Ya, Farhan mau bertanya Bu. Kapan apa penyebab suatu umat itu kokoh dan apa penyebab suatu umat itu hancur, Bu? Terima kasih. Iya. Penyebab suatu umat itu hancur dulu ya. Ibu akan bahas tentang penyebab suatu umat hancur. Nah, kenapa suatu golongan itu akan hancur gitu? Karena satu, fanatik mazhab. Dulu kan Islam itu sempat terhenti ya karena perkara yang ini gitu. Satu, fanatik mazhab gitu ya. Fanatik mazhab itu ya fanatik terhadap satu mazhab gitu ya, merasa diri paling benar dan seakan-akan mazhab dia yang paling benar gitu. Nah, itu akan terjadinya suatu kehancuran dalam suatu golongan gitu ya. Kedua, itu adalah selain fanatik mazhab juga yang kedua itu adalah perpecahan ya. Terjadinya perpecahan itu misalnya gini, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, dan itu terjadi ketika dia itu memiliki ilmu yang minim juga gitu ya. Itu adalah salah satu sebab yang saling berkaitan sebagaimana Ibu tadi sampaikan. Itu penyebab kehancuran suatu kelompok ya. Termasuk Islam ini akan hancur jika terus-terusan seperti ini gitu ya. Yang terus fanatik, yang terus taklid gitu ya. Nah, ini kalian sebagai mahasiswa itu jangan sampai taklid gitu. Apa taklid? Taklid itu adalah mengikut-ikuti gitu. Jadi gini contohnya, misalkan ini ada Hanan ya, Hanan itu mengikuti orang tua ya, beribadah orang tuanya seperti ini, atau mengikuti ulama tertentu beribadahnya seperti ini, tapi tidak tahu dasarnya itu apa gitu. Yang harus ada dalam ketentuan Islam itu yang baiknya itu adalah ittiba gitu. Ittiba itu adalah mengikuti tapi tahu dasar dalilnya apa gitu. Misalkan Hanan itu mengerjakan sholat, tahu dalilnya apa gitu ya, tahu keutamaan sholat itu apa, misalkan sholat duha ya, keutamanya apa. Nah, ketika Hanan melakukan itu ya, itu akan menjadi perilaku ittiba, mengikuti yang Rasulullah contohkan, tapi tahu dasarnya gitu ya, tahu ilmunya gitu. Ya, jadi Farhan, ketika kita melihat suatu sebab kehancuran suatu kelompok itu, yang pertama adalah fanatik mazhab, yang kedua adalah taklid tadi, taklid buta. Jadi kalau misalkan dalam istilah sejarah-sejarah dulu itu ada suatu kaum yang terlalu taklid buta gitu ya, tidak mau melihat yang lain, mau melihat yang ini saja tapi tidak mau belajar gitu ya. Itu juga tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, kemudian penyebab untuk kokohnya suatu golongan itu yang tadi. Pertama, dia mengikuti Quran dan As-Sunnah gitu ya. Mengikuti Quran dan As-Sunnah, kemudian menyikapi beragam perbedaan pendapat dengan bijak gitu ya. Dan tidak fanatik mazhab. Dia cenderung melihat, oh iya mazhab Hanafi seperti ini, mazhab Maliki seperti ini, mazhab Syafi'i seperti ini, dan semuanya dia mempelajarinya gitu. Karena gini loh, kalau Farhan misalkan ya, mengikuti satu mazhab, dalam salah satu mazhab A itu dikatakan bahwa ketika ada orang yang wudhu itu kan kalau ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu kan batal ya. Nah,
itu mazhab A. Nah, kita bayangkan ketika kita mengikuti mazhab A ini sampai ke Mekah gitu ya, kita melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, kita mengikuti mazhab A ini aja gitu. Kan kebayang gitu, setiap detik mungkin kita wudhu lagi gitu ya. Nah, itu juga harus disesuaikan. Makanya kenapa para ulama mengatakan bahwa kita senantiasa jangan fanatik mazhab gitu ya. Kita senantiasa mengikuti pandangan-pandangan mazhab yang lain juga disesuaikan dengan kondisi kita. Yang pastinya itu sudah terukur, teruji yang baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu juga kan penelaahannya para ulama yang hebat-hebat ya. Sudah pandai, sudah mumpunilah ilmunya gitu ya. Tapi yang harus kita garis bawahi adalah kita tahu dasarnya supaya kita tidak taklid gitu ya, tapi itiba, mengikutinya dengan tahu dasarnya itu apa. Gitu ya Farhan ya. Paham yang Ibu sampaikan? Alhamdulillah Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, mangga silakan yang lain. Gali, ada lagi? Baik, mungkin ini satu lagi nih Bu, ada pertanyaan terakhir dari Raihan Andika Kresna. Kepada Raihan boleh on mic Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, bagaimana caranya agar hati ini selalu tenang gitu Bu, dan selalu percaya kepada jalan Allah? Soalnya kadang kita suka tidak percaya gitu kepada jalan Allah, suka deg-deg gitu, insecure gitu Bu, overthinking gitu. Jadi bagaimana Bu, padahal itu jalan yang terbaik untuk kita Bu. Bagaimana caranya untuk selalu percaya gitu Bu, kepada jalan Allah? Gitu. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ada yang tahu artinya? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Nah, Raihan, kenapa hati Raihan tidak tenang? Karena Raihan memiliki keraguan-raguan gitu ya. Nah, hati-hati. Ketika seorang muslim masih meragukan Allah, masih meragukan Rasulullah, itu termasuk perbuatan kufur gitu ya. Kan kufur syak itu kan ragu-ragu ya. Ragu-ragu dalam memahami Islam, ragu-ragu dalam mengimani Allah, Rasulullah. Hati-hati gitu. Makanya sikap kita itu, kenapa tadi Ibu sampaikan di slide yang akhir, tadi kalian menyimak kan, slide akhir itu kan ada pohon ya. Kenapa Ibu ibaratkan Islam itu sebagai satu pohon gitu? Karena itu yang pertama yang harus kita pahami sebagai umat Islam. Ibu ulangi, ketika pohon itu kan ada akarnya ya. Akar itu benar tidak? Akar di pohon itu pasti selalu ada akarnya, betul tidak? Betul ya? Dari sebuah pohon itu ada akarnya. Akar inilah yang disebut dengan keimanan manusia gitu. Nah, yang tadi Raihan katakan itu ada pada ranah iman gitu. Nah, iman ini kalau misalkan belum kokoh, dia akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah dari ketenangan, dari ibadah yang tadi akan dihasilkan gitu ya. Makanya salah satu strategi yang paling tepat itu adalah memperbaiki iman dulu, mengokohkan iman dulu gitu ya. Karena ini masuknya ke ranah keimanan gitu ya. Nah, hati-hati, jangan sampai kita meragukan Al-Quran, jangan sampai kita meragukan Allah, jangan sampai kita meragukan Rasulullah. Kita harus memiliki iman yang kokoh. Nah, salah satu penyebab keraguan-raguan itu nanti banyak orang sekarang itu kan banyak terbawa sesat ya. Itu dari faktor keimanan dulu. Jadi kalau kita punya iman yang kokoh, iman yang ajak, itu bisa membentengi diri gitu ya, sehingga tidak terbawa arus kepada pemahaman-pemahaman yang tidak baik gitu ya. Makanya kita sebagai muslim yang baik harus memiliki keimanan yang kokoh agar dapat melahirkan ibadah yang benar. Dari ibadah yang benar itulah menghasilkan buah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Maka Raihan strateginya pertama, Raihan itu harus bermuhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah menghisab diri kita sebelum diri kita dihisab oleh Allah. Jadi menghitungkan Raihan ini satu hari ini telah melakukan apa gitu ya. Selama 24 jam ini sebelum tidur aja, lakukan 5 menit aja. Ini berlaku untuk semua orang ya. Ini mahasiswa yang ingin memperbaiki diri, maka lakukanlah muhasabah. Sebelum tidur 5 menit saja gitu ya, kita lakukan perenungan gitu. Apa yang sudah kita lakukan selama 24 jam ini? Apakah ada keburukan yang kita lakukan dari mata, dari telinga, dari mulut, dari tangan, dari hidung, dari semuanya gitu. Nah, ketika kita tahu kesalahannya itu apa, maka kita lakukan, ya Allah, ternyata kita masih berbuat salah gitu. Nah, dari kesadaran itulah yang akan memunculkan hati kita untuk mengingat Allah.
oh iya ya Allah, aku teh misalkan gini, aku teh telat sholatnya, aku teh bolong sholatnya, misalkan. Nah, dari kesadaran itulah yang akan melahirkan kesadaran akan adanya kemantapan hati untuk memperbaiki diri. Maka lakukan dengan mujahadah, gitu ya. Tadi kan muhasabah pertama ya, yang kedua adalah mujahadah. Mujahadah itu adalah upaya dengan sungguh-sungguh. Raihan tahu kekurangan Raihan apa, maka lakukan dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Oh iya, saya mah kekurangannya itu adalah sholat tepat waktu, seling melalaikan, maka lakukan dengan usaha yang terbaik ketika waktu azan, langsung laksanakan sholat, misalkan itu ya, dengan mujahadah, dengan upaya, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Dan langkah ketiga itu adalah muraqabah ya. Muraqabah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan usaha-usaha yang diistiqomahkan. Bahkan ada salah satu riwayat ya, kalau kita mau mengistiqomahkan sesuatu maka lakukanlah selama 40 hari gitu. Kalau Raihan ingin misalkan mendawamkan sholat duha, maka lakukanlah selama 40 hari. Nanti insya Allah akan nyaman, kesananya akan menjadi kebiasaan gitu ya. Maka kan ini juga salah satu bagi kita semua. Kalau kalian itu kan waktu kecil disuruh sholat kan nggak ujuk-ujuk mau sholat ya, harus dipaksa dulu ya, betul tidak? Ya, harus dipaksa dulu. Neng Sylvia gerak sholat, kata Mama Teh. Itu kan dipaksa dulu gitu ya, tidak ujuk-ujuk. Nah, ketika terpaksa itu menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan inilah yang akan menjadi karakter bagi kita. Maka biasakanlah kebiasaan yang baik agar bisa mencetak pribadi yang baik, yang semakin tenang, yang semakin dekat dengan Allah. Jadi kategori ketenangan ini itu ada pada sisi kedekatan kita dengan Allah. Orang yang senantiasa dekat dengan Allah itu senantiasa hatinya tenang gitu. Maka pantas saja Al-Qur'an menyebutkan Allah bidzikrillah tatma'innul qulub gitu ya. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang gitu. Dan ingat sekali ya, Ibu sampaikan di pekan duha ini bahwa segala kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal gitu ya. Raihan, kemudian Gali, kemudian Sylvia dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Bahkan 5 menit ke depan pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu bukan orang yang pandai matematika, bukan orang yang pandai mengingat kematian. Artinya dengan mengingat tersebut kita senantiasa memperbaiki diri kita dengan baik agar senantiasa memberikan contoh yang baik bagi sesama. Gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Masya Allah. Terima kasih pencerahannya. Mangga Gali. Baik, alhamdulillah. Sudah cukup sepertinya Bu sesi diskusinya. Alhamdulillah sesi diskusi telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Ibu Nurti MPD yang sudah menyampaikan pematerian yang luar biasa. Baik, akhirnya kita sampai ke penghujung acara. Izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan resume pematerian pada hari ini. Ibu Nurti tadi menjelaskan Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, namun Muslim dengan Muslim lainnya adalah bersaudara. Tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dan Muslim dengan Muslim lainnya ibarat suatu bangunan yang saling menguatkan. Tercantum dalam hadis Rasulullah. Selanjutnya, Islam adalah rahmat bagi seluruh. Dan selanjutnya Bu Nurti juga menjelaskan tentang makna persatuan dan kesatuan. Kita harus memiliki sikap religius, toleransi, dan semangat kebangsaan. Dan tadi juga dijelaskan tentang beberapa dalil sikap toleransi dalam Al-Quran. Lalu Allah itu pendidik, dan dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali nilai-nilai tarbiyah. Lalu Bu Nurti juga menjelaskan tentang toleransi dalam Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada manfaat toleransi, yaitu yang pertama menghindari perpecahan, yang kedua memperkokoh silaturahim dan menerima perbedaan. Lalu selanjutnya Al-Quran menggambarkan manusia sebagai umat terbaik. Prinsipnya yaitu yang pertama, setiap muslim adalah saudara, yang kedua, setiap muslim berkewajiban membangun peradaban Islam, dan yang ketiga, setiap muslim berkewajiban menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Langkah-langkah agar terciptanya kerukunan umat, yaitu yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, yang keempat tadafu, yang kelima tasamuh, dan yang keenam tarahim. Jadi sekian resume pada hari ini.
Selanjutnya, sebelum kita tutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Jangan lupa dijaga sholatnya ya. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya sebelum ditutup ada sedikit pengumuman ini. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau menjadi pengurus tutorial PAI untuk semester depan. Boleh sekali mengikuti oprek pengurus tutorial PAI dengan cara lihat aja di akun media sosial tutorial PAI UPI DPU UPI. Akun media sosialnya tercantum di kolom chat ya. Baik, sekian pekanan kuliah duha pada hari ini. Saya Galih Wicaksono pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Kak. Jazakallahu khair. Syukran jazilan.